Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Miarsi. Aku salah satu anggota dari tim KKN tahun 2021 dari unit YO 076 atau di Sendang Adi dan Sumberadi. Jadi, di sini saya akan sharing tentang dinamika dunia perkuliahan, yang mana topik sharing ini merupakan salah satu program KKN saya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa alasan aku mengadakan sharing tentang dunia perkuliahan ini. Jadi harapan aku dari sharing ini nantinya bisa memberikan informasi buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin kuliah atau yang mungkin masih bingung mau melanjutkan kuliah atau tidak, atau mungkin bisa sedikit memotivasi teman-teman juga ya harapannya. Jadi yang perlu kita tahu teman-teman bahwa ternyata pemuda atau penduduk di Indonesia ini yang menamatkan perguruan tinggi itu masih sedikit, yaitu sebanyak 9,49%. Ini merupakan jumlah yang sedikit dari jenjang pendidikan yang lainnya dibanding tamatan SD atau tamatan SMP gitu. Karena dari data BPS ini sebagian besar penduduk di Indonesia itu menamatkan pendidikannya hingga sekolah menengah. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Agus Sartono yang merupakan Kemenko PMK, beliau menjelaskan bahwa dari 3,7 juta lulusan SMA sederajat itu sebanyak 1,9 jutanya itu tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Tentunya banyak banget ya faktor yang mendasari kenapa sih pemuda itu tidak melanjutkan atau tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya terkait dengan motivasi. Jadi kemauan dari pemuda itu sendiri untuk kuliah masih rendah. Mungkin karena ingin cepat-cepat bekerja, ingin bisa segera dapat uang, bisa mandiri, begitu kan. Karena mungkin gambaran bahwa kuliah itu mahal, kuliah itu waktunya panjang, butuh biaya yang mahal juga gitu. Terus juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah, misalnya dari keluarga yang kurang mampu, atau mungkin dari dorongan orang tua atau lingkungan juga yang mungkin membuat mereka tidak bisa melanjutkan kuliah. Mungkin karena orang tua atau lingkungan di sekitar tempat tinggal pemuda itu memang banyak yang belum kuliah. Jadi ya itu yang mendasari kenapa pemuda itu tidak melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Jadi kemudian aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya, menurut kalian penting gak sih kita itu kuliah? Kalau menurut aku ya, kita itu penting sih untuk melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya dalam hal ini kuliah ya. Karena yang pertama itu mengingat standar pendidikan itu setiap waktunya terus meningkat. Begitu pula dengan persyaratan untuk di dunia pekerjaan semakin meningkat juga, mengharuskan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini juga kemungkinannya setiap waktunya kan juga akan terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah dengan kuliah ini banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh, yang pastinya kita bisa dapat ilmu dan keterampilan gitu ya, yang lebih mendalam dan lebih luas daripada kita sekolah. Karena sekolah kan kita masih banyak belajar tentang pendidikan dasar gitu ya, yang lebih luas begitu. Kalau kuliah kita sudah masuk ke penjurusan. Jadi misalnya aku kan kuliahnya jurusan sosiologi gitu ya. Jadi ketika kita di bangku kuliah ya kita fokus untuk belajar tentang jurusan itu secara lebih mendalam gitu. Jadi nantinya ilmu dan keterampilan yang didapat juga pastinya akan lebih mendalam juga terkait dengan jurusan itu. Kemudian dengan kuliah kita bisa, cara berpikir kita bisa lebih terbuka, gak mudah mental judgment. Ini yang aku rasain gitu ya. Karena kita itu bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, baik itu geografis, agama, suku, dan sebagainya kan. Jadi
bertemu dengan banyak orang itu sama dengan kita bertemu dengan banyak sudut pandang, banyak cara pemikiran, beragam orang. Setiap orang kan punya kepala mereka masing-masing, mereka punya cara pandang mereka masing-masing gitu. Terus kemudian kita dengan kuliah juga bisa mempunyai relasi atau jejaring pertemanan yang lebih luas lagi, karena teman-teman kita berasal dari beragam wilayah gitu ya. Ada yang baik gitu di lingkup Indonesia, bahkan di lingkup internasional pun juga ada, karena di UGM itu sendiri juga banyak mahasiswa asing juga. Kemudian kita juga dengan kuliah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman-pengalaman yang gak akan terlupakan, pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau kamu gak kuliah kamu gak bisa dapetin itu gitu. Jadi banyak ya teman-teman manfaat dari kita berkuliah itu. Terus kita juga bisa mengenal banyak orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang hebat-hebat gitu. Kemudian dengan kuliah ini kita juga bisa membantu kita untuk meraih cita-cita kita. Dengan kita kuliah itu juga merupakan batu loncatan atau satu langkah untuk membantu kita meraih cita-cita kita. Kemudian dengan kita berkuliah itu potensi atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik itu tentunya akan semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan peluang yang ada. Di sini aku sebutin memanfaatkan peluang yang ada karena saat ini banyak banget ya beasiswa yang ada khususnya untuk bantu kuliah, baik itu untuk memberikan uang saku atau biaya pendidikan atau bahkan paket komplitnya itu juga banyak gitu. Jadi dengan kondisi yang sedemikian rupa banyak beasiswa-beasiswa yang ada, terus manfaat-manfaat dari kita menempuh kuliah itu menurut saya penting banget sih untuk kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang akan kita bahas gitu, yang akan aku bahas di sini, yang pertama itu ada 6 hal gitu ya. Yang pertama ada tentang ceritaku, ini kisah tentang perjuangan dan pengalamanku selama kuliah di UGM. Kemudian jalur masuk di UGM. Yang ketiga ada biaya kuliah di UGM. Kemudian yang keempat ada dinamika dunia perkuliahan. Terus yang kelima ini tips daftar kuliah. Kemudian yang terakhir adalah tips lolos beasiswa. Oke, langsung aja kita ke topik yang pertama, yaitu tentang ceritaku. Jadi aku dulu merupakan lulusan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan di daerah Purworejo gitu ya, SMK negeri. Dulu aku untuk bisa kuliah di UGM ini ya khususnya, itu aku harus melalui rangkaian panjang. Itu aku dulu sempat ditolak 8 kali untuk masuk di UGM. Jadi aku dulu gap year ya teman-teman. Gap year itu maksudnya setelah aku lulus sekolah, aku nggak langsung melanjutkan pendidikan aku di bangku kuliah. Jadi aku harus gap year dulu selama beberapa tahun. Dan akhirnya aku, alhamdulillah pada tahun 2018, aku keterima di UGM jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Selama aku gap year ini juga bukan suatu hal yang perlu disesalin juga sih, karena banyak pengalaman atau hal-hal yang mungkin kalau aku langsung kuliah aku nggak bisa dapat itu gitu. Aku percaya apa yang terjadi pada hidup kita, apa yang kita peroleh saat ini itu adalah yang terbaik buat kita, karena aku percaya pasti Allah itu memberikan sesuatu itu bukan atas keinginan kita sendiri, tapi itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi aku dulu selama gap year itu aku bekerja di daerah Bogor, di pabrik gitu ya, dan di rumah sakit juga. Jadi memang tujuan aku untuk bekerja itu adalah untuk menabung. Aku dari awal udah niat aku pengen nabung buat kuliah aku gitu. Jadi alhamdulillah selama waktu aku gap year itu aku bekerja, aku alhamdulillah bisa mengumpulkan uang. Jadi uang itu nantinya aku bisa gunakan untuk mendaftar kuliah. Alhamdulillahnya juga setelah aku kuliah gitu ya, tabungan itu masih aku bisa gunakan untuk biaya hidup aku, untuk biaya bayar kos, untuk keperluan kuliah gitu ya, alhamdulillahnya. Dan terlebih lagi selama kuliahnya, aku alhamdulillah sejak tahun 2019 hingga saat ini aku dapat beasiswa.
Jadi yang pertama itu tahun 2019 aku dapat beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik selama 1 tahun. Itu beasiswanya berupa uang saku. Jadi sebesar 400.000 setiap bulannya waktu itu ya. Alhamdulillah semenjak aku dapat beasiswa, aku bisa menabung tuh. Malah justru aku nggak bekerja lagi, tapi aku justru bisa menabung sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi emang aku dari awal bertekad ya, aku pengen kuliah, tapi dengan uang aku sendiri, dengan aku nggak mau membebankan biaya pendidikan aku ini ke orang tua, karena orang tua kan memang sudah usianya sudah lansia juga ya, lansia muda gitu ya. Jadi saya pingin kuliah ini dengan uang atau hasil uang saya sendiri gitu, karena kakak-kakak saya pun yang kuliah juga mereka berusaha sendiri, jadi saya terpacu untuk saya pingin kuliah dengan uang saya sendiri gitu. Jadi alhamdulillahnya semenjak tahun 2019 yaitu beasiswa saya yang pertama, saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Kan sebelumnya tahun 2018 itu saya masih dikasih uang saku tuh sama orang tua setiap bulan atau setiap minggu ketika pulang gitu ya. Padahal selama itu juga tabungan saya sebenarnya masih cukup yang waktu bekerja itu. Tapi karena ya orang tua mungkin kan khawatir kalau gimana-gimana, akhirnya dikasih lah setiap bulan ya. Karena waktu itu aku mikirnya masih jauh ke depan gitu kan. Dengan aku belum dapat beasiswa, aku belum bisa bekerja part time gitu. Sedangkan untuk pendidikan kan masih jauh ke depan gitu ya, masih ada beberapa tahun lagi. Akhirnya saya ini dibantu gitu kan sama orang tua, dapat dikasih gitulah, dan saya menerima itu. Kemudian setelah itu alhamdulillah sejak tahun 2019 itu saya dapat beasiswa uang bulanan 400.000 gitu ya sebulan. Jadi itu saya udah niat gak mau menerima uang dari orang tua, karena saya punya beasiswa, saya ada beasiswa gitu. Saya nggak menerima ketika orang tua memberi, mungkin hanya beberapa kali, dan itu pun jumlahnya mungkin karena untuk melegakan orang tua saya ya. Kadang orang tua khawatir gitu kan, walaupun tahu kita ada beasiswa, tapi kan mungkin mereka juga khawatir nanti makanya gimana gitu. Jadi sedikit saya terima juga. Kemudian apa ya, dulu saya hidupnya hemat sih ya, mungkin bisa dibilang lebih hemat banget gitu, karena untuk di sini kan saya ngekos juga ya. Untuk makan itu juga sebenarnya tergantung dari kita masing-masing mau pilih makanan, untuk memilih gaya hidup yang seperti apa itu beragam ya. Ada yang mau hemat ya, ada yang mau yang boros juga bisa gitu. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Ketika kita hidup mandiri itu memang banyak pilihan. Kita mau hidup seperti apa itu kita yang menentukan, kita yang mengatur kan. Saya bersyukur sih selama saya kuliah hingga saat ini ya, saya saat ini semester 6 mau semester 7 ini, saya bisa membiayai uang kos saya, uang semesteran saya dengan tabungan saya dan beasiswa saya. Dan bahkan alhamdulillahnya di akhir gitu ya, di akhir tahun 2019 itu saya bisa menabung dari sisa beasiswa itu, ada sekitar berapa ya, itu bisa saya tabung lagi. Justru malah karena saya tidak bekerja, dengan beasiswa itu bisa saya tabung gitu, saya tabung untuk bayar kos gitu kan. Kemudian alhamdulillahnya lagi tahun 2020 itu saya dapat beasiswa lagi, beasiswa Basnas. Itu berupa uang saku dan uang semesteran. Dan itu alhamdulillah jumlahnya lebih banyak ya yang daripada beasiswa sebelumnya. Alhamdulillah dari situ saya bisa benar-benar dibilang bisa benar-benar mandiri banget gitu. Kayak aku bisa mencukupi kebutuhanku bahkan lebih gitu ya, tanpa menerima uang dari orang tua sepeser pun gitu. Alhamdulillah saya juga masih bisa nabung tuh, dan bahkan yang jumlah uang yang bisa saya tabung itu lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian alhamdulillah sih, saya bersyukur banget. Kekhawatiran saya selama awal masuk kuliah gitu ya, saya sempat khawatirin nanti gimana ya. Dan alhamdulillah saya dapat UKT yang sesuai kemampuan orang tua, sesuai kemampuan saya juga gitu ya, sesuai dengan kantong saya di tabungan gitu. Aku percaya sih
Setiap dari kita itu punya kisahnya masing-masing, punya perjuangan dan pengalamannya masing-masing dalam meraih cita. Di mana dari kisah perjuangan pengalaman tersebut kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan pengalaman, dan bahkan nantinya kisah perjuangan dan pengalaman itu bisa kita bagikan ke orang lain buat memotivasi atau menjadikan dorongan bagi orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jalur masuk di UGM. Jadi di UGM itu ada 5 ya. Pertama itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada UTUL. UTUL ini atau ujian mandiri gitu ya sebutannya. Kalau yang beberapa tahun terakhir ini modelnya CBT atau tes komputer gitu. Kemudian ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini juga beragam lagi teman-teman. Ada yang prestasi lewat olahraga, kesenian gitu. Atau kelompaan apa, MTQ juga ada. Terus yang kelima ini jalur khusus ya, jalur internasional, program internasional, itu IUP, International Undergraduate Program. Nah, ini aku SS-in dari laman um.ugm.ac.id. Ini tentang informasi jalur masuk di UGM itu ada di link ini ya teman-teman. Nah, kemudian biaya kuliah di UGM. Gimana sih biaya kuliah di UGM itu mahal atau enggak ya? Nah, biaya kuliah di UGM ini adalah terjangkau teman-teman. Bahkan sangat terjangkau ya menurut aku. Di UGM itu sendiri menerapkan sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi nanti pembiayaan kuliah di UGM ini per semesternya ini disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan orang tua gitu. Jadi di UGM ini sepengalaman aku gitu ya, cukup hanya membayar UKT aja, nggak ada biaya pangkal, SPP dan lain-lain gitu ya. Baik dari awal masuk sampai sekarang gitu ya, itu hanya bayar UKT aja. Terlepas dari mungkin kalau setiap jurusan ada uang praktek atau pembelian buku-buku gitu ya. Kalau untuk biaya kuliahnya ini ya hanya bayar UKT ini aja sih. Nah, untuk di UGM itu sendiri UKT-nya itu untuk kelas reguler gitu ya, selain kelas IUP yang internasional itu tadi. Untuk sarjananya itu ada hampir sama ya di setiap jurusan itu untuk UKT 0 sampai UKT 2. Dimana UKT 0 ini 0 itu maksudnya nggak bayar gitu ya teman-teman, gratis itu untuk bidik misi yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Kemudian UKT yang pertama itu sebesar 500.000 dan UKT yang kedua ini sebesar 1 juta. Dan kemudian untuk UKT 3 sampai UKT 8 itu berbeda-beda ya untuk setiap jurusannya. Nah, untuk lebih detailnya nih teman-teman nanti bisa lihat di web um.ugm.ac.id tadi. Ini aku sempat SS-in juga. Nih, yang pertama ini tentang biaya di sarjana ya, ini UKT khusus sarjana. Ini yang di kelas reguler gitu ya. Ini hampir sama ya teman-teman. Untuk UKT 0 sampai 2-nya seperti yang aku udah sebutin tadi. Terus yang di IUP, nah di IUP ini memang lebih mahal ya, jauh lebih mahal daripada yang kelas reguler karena di sana kan program internasional juga, jadi di sana ada program tukaran mahasiswanya, terus ada juga program double degree, jadi bisa mengambil kuliah di luar negeri juga gitu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicek sendiri ya teman-teman di web yang tadi itu. Kemudian yang keempat, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang dinamika dunia perkuliahan. Nah, jadi secara umum gitu ya, sepengalaman aku, terkait jadwal kuliah, jadi selama kita kuliah itu memang berbeda banget ya waktu kita dulu sekolah. Kalau dulu sekolah kan jadwalnya rutin ya, hari Senin sampai Jumat dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau di kuliah ini waktunya lebih fleksibel ya teman-teman. Kayak misalnya di kuliah itu kan ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Jadi kalau yang wajib memang kita ya wajib harus ngikutin. Terus yang pilihan itu nanti ya pilihan berdasarkan kita mau pilih, ada beragam mata kuliah nih. Kita mau pilih yang mana terserah kita.
Nah, nantinya biasanya sih untuk setiap jurusan itu memang beda-beda ya terkait uh, jadwal kuliah khususnya untuk waktu maba, waktu jadi mahasiswa baru. Biasanya untuk semester-semester awal nih, semester 1, 2 gitu ya, itu jadwal kuliahnya masih paketan sih. Jadi sudah ditentuin sama pihak akademik di setiap masing-masing jurusan. Nah, jadi kalau di jadwal kuliah ini ya, eh, enggak melulu harus Senin sampai Jumat teman-teman ada kuliah gitu. Enggak juga, bisa jadi seminggu itu teman-teman hanya 2, 3 atau 4 kali, 4 hari kuliah gitu ya. Misal hari Senin sampai Kamis gitu. Terus jam-jamnya juga enggak terpaku atau tetap dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Jadi kalau kuliah ini bisa jadi sehari kamu hanya kuliah 6 jam atau 4 jam gitu ya, atau bahkan 2 jam itu biasanya kalau di tempat aku itu satu mata kuliah ya, satu mata kuliah itu 2 jam gitu. Jadi waktu waktu kuliahnya itu sangat fleksibel banget gitu ya, berbeda dengan waktu kita sekolah. Terus terkait tugas, nah tugas-tugasnya ini macam-macam sih teman-teman. Kalau teman-teman yang di jurusan saintek nih itu biasanya ada laprak. Laprak itu laporan praktek. Nah, jadi uh, lebih banyak sih sebenarnya kalau berdasarkan cerita dari teman-temanku gitu ya. Itu yang dari jurusan saintek itu tugasnya memang lebih banyak daripada teman-teman yang di soshum. Tapi ya semuanya sih punya plus minus masing-masing ya, nggak bisa dibandingin. Kalau kita udah mantep gitu ya dengan jurusan kita masing-masing, ya di enjoy aja, dinikmatin aja gitu kan. Nah, kalau di soshum sendiri nih, karena aku di jurusan sosiologi ya, divisi Pol, itu banyak tugas-tugasnya dulu yang paper, kayak kita bikin uh, tulisan ilmiah gitu ya. Dan ada juga yang tugasnya ini modelnya kita kayak terjun langsung ke lapangan. Itu seru banget sih teman-teman, karena waktu itu di jurusanku baik transportasi atau biaya ketika turun lapangan itu 100% ditanggung sama jurusan, jadi kita nggak sama sekali nggak keluar uang. Tapi ini beda-beda juga sih untuk setiap jurusan. Nah, kemudian uh, ini ada terkait metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini kayak semacam mata kuliah wajib gitu ya, di semua jurusan itu ada, mungkin hanya penamaannya aja yang beda. Nah, ini ada untuk bekal kita ketika kita nyusun skripsi gitu. Jadi nanti ada, kita diajarin tentang gimana sih penelitian dengan metode kuantitatif, kualitatif gitu ya. Terus untuk ujian nih, ujiannya ini ada yang modelnya tertutup dan ada yang terbuka. Kalau yang tertutup ini nanti uh, biasanya tuh kalau dulu ya waktu sebelum kuliah online ini kita ujiannya tuh kayak ya biasa kayak ujian waktu sekolah gitu. Nanti ada pengawasnya gitu, kita duduk sesuai nomor masing-masing, kita diawasin gitu. Nanti di lembar soalnya itu biasanya tertulis nih jenis ujiannya tertutup atau terbuka. Nah, kalau yang tertutup ini kita nggak boleh nggak boleh nyontek, nggak boleh tanya teman dan selain dan sebagainya. Pokoknya kita ngerjain sesuai kemampuan kita sendiri gitu. Sedangkan untuk ujian yang jenisnya terbuka ini nanti kita bisa buka open book ya, biasanya sebutannya buka buku. Jadi kita boleh bawa buku catatan kita selama kuliah itu, boleh dibuka, tapi kita nggak boleh tetap komunikasi atau kerja sama teman, itu nggak boleh. Buka HP itu juga nggak boleh gitu ya. Pokoknya kalau ujian ini nantinya ada yang modelnya uh, langsung di ruangan gitu ya, ujian di ruangan gitu. Ada yang modelnya juga take home. Jadi take home itu dibawa pulang gitu ya, bisa ngerjain di rumah, di kos gitu ya. Nah, nantinya yang take home ini bisa dibahas tuh bareng-bareng sama teman-teman. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kalau di UGM ya sebutannya UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Jadi UKM di UGM ini banyak banget dan komplit ya menurut aku. Jadi di setiap jurusan, fakultas maupun tingkat univ itu ada UKM-nya, ada kegiatan atau ekstrakurikulernya masing-masing gitu. Dan itu komplit sih teman-teman tuh biasanya
pengenalan tentang UKM ini, ada juga nih eventnya, ada event sendirinya, itu namanya Galax ya, Gelanggang Expo gitu. Terus yang kelima ini tentang event. Nah, di UGM ini banyak banget ya event-eventnya. Kalau dulu kan saya juga sempat merasakan kuliah offline juga ya, tahun 2018 itu banyak banget event-event yang ada, kayak ada konser gitu, konser musik, konser konser dari band-band gitu. Terus selain dari event-event konser-konser itu tadi ya, ada juga tentang ini kayak workshop-workshop gitu ya. Nah, enaknya nih di workshop atau webinar-webinar itu nantinya kita bisa dapat makan gratis. Di situ biasanya ada snack-snack gitu kan. Itu bisa menghemat juga tuh teman-teman, bisa mengurangi jajan, atau yang anak kos nih bisa mengurangi jatah pengeluaran biaya hidup untuk makan gitu ya. Karena biasanya ada snack, dan bahkan ada juga yang ngasih makan siang. Kemudian juga ada juga yang ngasih souvenir. Jadi ada yang ngasih buku, ada yang ngasih alat tulis atau tas gitu ya, tote bag gitu. Itu sangat menguntungkan sih buat kita anak, buat mahasiswa gitu ya. Terus selain itu, bahkan selama daring ini juga webinar-webinar itu banyak banget ya. Webinar dari lintas jurusan atau bahkan lintas fakultas gitu ya. Webinar selama kuliah online ini menurut aku lebih terbuka lebar banget sih, kayak waktunya kan fleksibel gitu ya teman-teman, kita nggak harus datang ke tempatnya langsung gitu. Jadi kayak ya kita dapat linknya, kita daftar gitu, kita bisa ikut gitu. Jadi itu sih kesempatannya terbuka lebar gitu ya. Nah, selain itu juga event, terkait dengan event ini juga ada tentang Dies Natalis. Dies Natalis itu kayak peringatan ulang tahun di setiap fakultas. Nah itu ada rangkaian kegiatannya, ada perlombaan, ada uh, talk show, ada segala macam. Terus yang paling enak nih kalau pas puncaknya itu ya, khususnya di Visipol tuh ada makan-makannya, itu ada makanan snack-snack gitulah, jajan pasar gitu, ada nasi tumpeng yang itu nanti mahasiswa itu juga boleh boleh makan juga gitu. Oke, kemudian aku jelasin ya nih hal-hal yang menarik dan unik di Visipol UGM. Yang pertama itu mungkin ini agak sedikit berbeda dengan jurusan atau di fakultas lain di UGM gitu ya. Jadi kalau dosen-dosen di UGM itu ada yang kita manggilnya dengan sebutan Mas, Mbak gitu. Jadi itu lebih apa ya? Ini sebutannya buat yang khusus juga ya teman-teman. Maksudnya khusus dalam hal ini kayak yang belum sepuh banget gitu, yang maksudnya yang masih agak muda gitu lah. Bahkan yang udah menikah pun udah umur 40 tahunan itu juga masih ada yang disebut Mas Mbak gitu. Jadi kita biasanya ngikut-ngikutin kakak tingkat gitu ya. Biasanya kakak tingkat itu juga uh, ngasih tahu gitu kalau dosen ini nanti kita biasanya nyebutnya Mas atau Mbak gitu. Dan bahkan dosen itu sendiri juga biasanya membahasakan mereka sendiri dengan sebutan Mas atau Mbak itu. Jadi uh, dulu aku awalnya sempat gimana ya, merasa nggak enak gitu loh, masa dosen disebutnya Mas Mbak sih, kok nggak sopan gitu ya. Tapi setelah aku kuliah gitu ya di UGM itu, oh ya ternyata malah lebih enak, lebih kayak kita itu komunikasinya lebih lebih cair gitu, kayak antara dosen dan mahasiswa itu kayak nggak yang kaku banget, lebih enak sih menurut aku. Nah terus yang menarik dan uniknya di UGM ini, di Visipol ya, di Visipol UGM ini tuh, jadi setiap kita ujian gitu ya, ini sebelum ada corona, sebelum online gitu, setiap ujian yang modelnya itu ujian di ruangan gitu ya, bukan take home gitu, itu nanti ada makan gratis. Jadi makan gratis ini berupa nasi bungkus, terus ada minum teh atau susu, itu kita bisa milih. Terus biasanya ada pilihan juga sih, ada nasi bungkus, ada roti, ada telur, telur rebus itu, ada teh, ada juga susu. Nanti kita bisa milih semau kita gitu. Terus juga di Visipol ini tuh fasilitasnya itu komplit banget. Ada lift, ada kantinnya juga, ada di Kilip itu digital library, dan tempatnya juga nyaman banget. Ada komputer di setiap masing-masing mejanya itu. Nanti kalau teman-teman mungkin laptopnya rusak atau gimana, atau ingin
cari hiburan atau ngerjain tugas di kampus tuh bisa di Cilip Cafe itu di Visipol. Terus juga ada kafenya juga nih, ada di dekat di Cilip itu ya, ada tempat ngopi-ngopi gitu. Terus juga ada supermarket mini. Jadi di Visipol ini banyak banget tempat-tempat yang bisa dijadiin tempat tugas gitu. Ada yang mungkin tempatnya santai tuh di San Siro, di Taman San Siro, itu di lokasinya di tengah-tengah fakultas Visipol gitu ya, di bawah pohon rindang dan sejuk. Terus juga ada juga di workplace itu yang di dekat supermarket mini, working place. Terus ada juga yang di cafe ya, tergantung teman-teman mau ngerjain tugasnya di mana gitu. Bahkan yang di Selbar itu juga ada tuh yang lesehan gitu ya, bareng sama teman-teman. Nah, kemudian juga ini yang plus-plus di UGM tuh. Di UGM itu ya teman-teman, wifi-nya itu gratis. Di lingkup UGM itu wifi-nya itu nyala terus. Jadi itu yang harus kita syukuri gitu ya, kita kuliah di UGM itu fasilitasnya itu komplit gitu. Terus ada juga sepeda kampus, jadi kita bisa keliling di UGM itu dengan sepeda kampus itu. Terus nanti setiap bulan puasa itu juga biasanya ada bukber gratis juga di Gelanggang atau bahkan di Maskam UGM. Itu memang ada kepanitiaannya juga sih yang mengurus tentang itu. Terus ada Toyagama. Nah, Toyagama ini nama apa ya, sumber air di UGM. Jadi buat teman-teman nih, khususnya anak kos ya, kalian bisa mengirit biaya untuk beli air minum hanya dengan membawa botol minum di Toyagama ini. Jadi setiap fakultas itu pasti ada Toyagama atau apa ya namanya, dispenser ya, semacam itu buat air, ngisi air minum gitu. Nah, terus apa ya teman-teman yang perlu teman-teman syukuri ini ketika kuliah di UGM adalah apa ya, nggak pandang latar belakang gitu ya, baik kamu masuk dari jalur SNMPTN, SBMPTN, UTUL, atau bahkan IUP, atau kamu mau UKT 0 sampai 8 gitu ya, dari UKT yang paling murah atau yang gratis sampai yang paling mahal pun kamu bisa dapat fasilitas yang sama gitu. Kamu bisa dapat wifi gratis, kamu bisa akses sepeda kampus, kamu bisa akses apapun fasilitas yang disediain di UGM itu tanpa membeda-bedakan dari latar belakang mahasiswanya itu. Terus juga di UGM ini pastinya kamu bisa kenal atau punya relasi jaring pertemanan itu dengan kamu bisa banyak kenal dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat di sana. Terus dosen-dosennya juga yang keren-keren gitu ya. Ya nih, aku sempat SS-in juga tentang ini ya, fasilitas di UGM itu apa aja sih. Ini ada banyak banget ya sebenarnya. Ada Stadion Pancasila, ini nanti ada lapangan sepak bola, ada ya kayak stadion mini gitulah. Terus ada juga lapangan GOR UGM gitu ya, ini lapangan untuk main tenis atau main volley gitu, komplit. Terus ada juga buat fitness gitu. Ada gelanggang mahasiswa, ini dulu gelanggang mahasiswa itu tempat semua UKM tingkat univ markasnya gitu di sana, tapi sekarang masih dibangun sih teman-teman. Terus di UGM ini nih, kalau teman-teman sakit itu ada kliniknya namanya GMC, jadi Gajah Mada Medical Center. Jadi kalau teman-teman mahasiswa UGM gitu ya yang sakit itu bisa berobat di sana, dan itu pun biayanya gratis, jadi kita nggak dipungut biaya gitu. Terus juga di UGM itu fasilitasnya ya tadi ada sepeda kampus gitu. Itu pun juga kalau bukan mahasiswa juga bisa pinjam sepeda kampus itu. Nah, ini terkait dengan fasilitas ini ya, informasi ini tuh ada di webnya namanya ditmawa.ugm.ac.id. Nah, itu nanti ada beragam banget kegiatan mahasiswa ya, seputar kegiatan mahasiswa, ada informasi lomba-lomba beasiswa, terus UKM di UGM itu ada di web ini. Nanti teman-teman kalau penasaran nih apa aja sih kegiatan atau fasilitas gitu ya di UGM, beasiswanya apa aja, bisa dicek di sini ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima. Aku mau ngasih tips. Ini berdasarkan pengalaman aku aja sih ya teman-teman. Yang pertama itu tips memilih kampus dan jurusan. Jadi yang pertama ini,
kalau teman-teman mau milih kampus atau jurusan, pastikan itu dulu ya teman-teman, itu berdasarkan keinginan teman-teman sendiri dan teman-teman itu udah mantap yakin gitu ya, tanpa paksaan atau ikut-ikutan. Jadi sebisa mungkin kalian memilih ingin kuliah di jurusan A dengan jurusan A itu berdasarkan keinginan kalian sendiri, enggak karena dipaksa oleh orang tua atau keluarga atau teman-teman, atau juga enggak ikut-ikutan gitu. Ini soalnya biar apa ya, ini langkah paling mendasar sih teman-teman sebelum kalian memutuskan pengen kuliah atau pengen kuliah di kampus atau di jurusan mana gitu. Ini menurut aku hal yang paling mendasar dan yang paling menguatkan untuk kamu bisa berkomitmen dari awal sampai akhir. Terus yang kedua ini adalah akreditasi jurusan dan kampus. Nah, kalian harus lihat dulu nih akreditasi dari kampus dan jurusan yang kalian pilih ini apa. Jadi ketika kalian mau kuliah pun ini ya, mau kalian pilih kuliah di swasta atau negeri pun nggak masalah ya teman-teman. Itu terserah kalian masing-masing gitu ya. Dan semua kampus itu menurut saya juga bagus. Semua kampus itu bagus tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita beradaptasi atau berkembang di dalamnya. Terus yang ketiga ini prospek kerja. Sama ini berkaitan dengan jurusan ya. Kalian harus punya alasan yang kuat nih, kenapa pingin ke jurusan A gitu ya. Salah satunya kalian juga bisa mempertimbangkan dari prospek kerja sesuai dengan cita-cita kalian. Kemudian yang keempat ini pertimbangkan akses ya, jarak, transportasi, dan biaya. Ini lebih ke ketika kalian mau memilih kampus gitu ya. Kalian harus mempertimbangkan ini juga, aksesnya nanti terhadap jarak, transportasi, dan biayanya seperti apa. Sesulit apapun saya rasa akses ini kalau udah niat, insya Allah pasti Allah akan mudahin gitu. Terus yang kelima adalah ini yang penting juga ya teman-teman, dukungan orang tua dan keluarga. Jadi penting banget sih kalian itu mendapatkan dukungan atau restu gitu ya dari orang tua dan keluarga kalian. Ya at least walaupun kalian mungkin bisa kuliah pakai uang kalian sendiri gitu ya, dukungan dari keluarga dan orang tua ini sangat penting banget menurut aku. Kalaupun misalnya kalian menemui hambatan gitu ya, kalian pingin kuliahnya itu di kampus A gitu dengan jurusan A, tapi orang tua kalian atau keluarga kalian pingin kalian kuliah di jurusan B gitu, yang itu berbeda banget sama teman-teman. Nah, menurut aku nggak perlu ya kita saling bercekcok atau saling bersih tegang gitulah ya. Saran aku sih teman-teman bisa didiskusikan dulu dengan orang tua dengan baik-baik gitu ya. Kalian juga kalau memilih jurusan atau kampus ini, kalian harus jelasin dulu ke orang tua kalian alasan kalian itu apa, dan sebisa mungkin jelasinnya dengan alasan yang kuat gitu ya teman-teman, yang meyakinkan biar. Dan alasan itu juga gak hanya berupa alasan, tapi sebisa mungkin diimbangi dengan usaha kalian yang benar-benar serius gitu ya, biar orang tua tuh melihat oh anak ini emang serius nih, emang niat buat di sini. Jadi biar memberikan dukungan yang benar-benar mendukung gitulah ya teman-teman, karena tahu usaha dan alasan kalian itu apa gitu. Kemudian aku lanjutin ya teman-teman, tips mendaftar kuliah. Nah jadi ini berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama yang harus kalian pantengin terus itu adalah terkait ini ya, informasi tentang pembukaan kuliah itu, pendaftarannya. Jadi kalian harus sering-sering mengupdate kalau udah buka nih pendaftarannya tanggal sekian-sekian. Kalian juga harus melengkapi persyaratan yang diperlukan. Misalnya kan biasanya ada beberapa berkas gitu yang diperluin gitu. Terus yang pastinya nih yang perlu kalian punya, yang perlu kalian tanemin itu adalah niat yang kuat. Kalian harus benar-benar mantep banget pingin kuliah gitu ya. Nah setelah itu kalian belajar ini gak usah yang ngoyo-ngoyo ya, kalau orang Jawa bilang, gak usah yang sampai kamu gak makan. Belajar aja semampu dan sebaik yang kamu bisa gitu. Kemudian setelah kamu belajar, setelah kamu punya niat, setelah kamu ikutin terus informasinya, setelah kamu lengkapin semua berkas pendaftarannya, minta dukungan sama berdoa ya.
minta dukungan dari orang tua atau keluarga gitu. Dan ini juga beriringan ya, nggak, berdoanya jangan hanya setelah mau daftar kuliah aja, pun nanti setelah kalian bisa kuliah diterima gitu ya, atau enggak pun kalian juga tetap berdoa ya gitu. Terus minta juga doa dari orang-orang di sekitar kamu yang kamu kenal atau enggak gitu ya, karena kita itu nggak tahu ya doa dari siapa, di mana, dan kapan itu yang diijabah, yang dikabulkan sama Allah. Jadi minta aja kalau kita ketemu nih sama orang yang kita ngobrol-ngobrol kita nggak kenal, atau ketika kita mungkin bersedekah atau apa gitu ya, minta aja doa sama mereka gitu ya. Terus ya kita terus berdoa ya kepada Allah, semoga apa yang udah kita usahakan ini, keinginan untuk kuliah gitu ya, kita bisa diijabah, bisa kuliah gitu. Terus yang penting nih, ketika teman-teman udah keterima kuliah gitu ya, jangan lupa komitmen niatnya dari awal, dan komitmen itu harus dibawa dari awal, selama dan akhir kalian kuliah gitu ya. Kalian harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu dalam artian terhadap diri kalian sendiri, terhadap orang tua, keluarga gitu ya, mungkin terhadap orang-orang yang udah mendukung atau instansi yang udah memberikan beasiswa, terus juga untuk orang lain gitu ya. Kemudian aku lanjutin lagi ya teman-teman, diskusi yang terakhir nih, tips lolos beasiswa. Jadi yang tadi aku udah sempat ceritain ke teman-teman ya, aku dulu sempat dapat 2 beasiswa. Jadi ini tips ini yang aku bakal sharing ke teman-teman, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Nanti mungkin bisa teman-teman ambil sisi positifnya. Di UGM ini yang perlu teman-teman tahu nih, di UGM itu ada banyak banget beasiswa. Aku tuh dulu sempat pesimis ya teman-teman, sempat khawatir gitulah ya. Dulu waktu masuk di UGM, aku tuh nggak dapat beasiswa bidik misi kan. Kalau bidik misi itu nanti kita benar-benar gratis gitu. Kita biaya UKT semesterannya itu, biaya pendidikannya itu kita nggak bayar, terus kita juga dapat uang saku setiap bulannya. Nah itu aku dulu pengen daftar itu kan, dan sempat dapat juga undangan dari Ditmawa gitu. Tapi setelah ke Ditmawa, ternyata dari sisi persyaratan aku tuh udah nggak memenuhi, karena itu tadi karena aku gap year gitu kan, dan intinya itu nggak memenuhi gitulah dari persyaratan yang udah ditentukan dari bidik misi itu sendiri. Kalau bidik misi kan dari pemerintah ya teman-teman. Jadi itu aku udah awalnya tuh udah kayak sedih gitu loh, ya ampun aku nggak dapet beasiswa nih, nanti gimana, takutnya kalau tabungan aku selama kerja itu dulu nggak cukup gitu kan. Terus aku inget banget tuh ada ibu-ibu salah satu staff di Ditmawa itu ya, ngasih tahu, nggak apa-apa mbak, jangan sedih, UGM itu ada banyak beasiswa kok, tenang aja, nanti mbaknya pantengin terus informasi tentang beasiswa yang buka, karena di UGM itu ada 60-an lebih beasiswa yang ada gitu. Terus alhamdulillah sih itu kata-kata yang menguatkan gitu. Dan setelah aku kuliah di UGM pun ternyata memang banyak banget beasiswa yang buka tuh. Nah ini beasiswanya itu beragam ya teman-teman, ada yang dari pemerintah, ada yang dari perusahaan negeri, BUMN gitu, ada juga yang dari swasta. Jadi teman-teman yang misalnya gagal nih, nggak ikut beasiswa ini, kalian jangan pesimis ya. Banyak banget beasiswa, atau bahkan teman-teman yang mungkin pingin kuliah tapi secara ekonomi keluarga belum bisa gitu ya. Jangan khawatir ya teman-teman, karena UGM ya khususnya itu banyak banget beasiswa yang ada. Jadi teman-teman pandai-pandai aja cari informasinya gitu ya, pandai-pandai ikut gitulah, cobain aja gitu. Saran aku sih buat teman-teman yang mungkin udah punya keinginan nih buat kuliah, kalau kalian udah mantep gitu ya niat pengen kuliah gitu, kalian fokus aja gimana cara kalian bisa masuk kuliah, bisa lolos, bisa berkuliah gitulah ya. Nanti setelah kalian lolos, baru kalian pikirkan step by step ke depannya. Ya boleh sih dari awal kita punya gambaran nanti ke depannya mau seperti apa. Tapi jangan terlalu fokus-fokus banget ya teman-teman. Kalian punya tujuan, kalian pingin kuliah,
pikir aja dulu bagaimana caranya kalian bisa lulus atau bisa lolos masuk kuliah itu. Nah setelah itu nanti pasti akan ada banyak jalan gitu ya, ada banyak jalan menuju UGM ada banyak jalan untuk menuju ke bangku kuliah itu. Insya Allah pasti Allah mudahkan gitu loh, pasti ada aja jalan. Kalian bergerak aja dulu, nanti masalah akhirnya nanti bakal bagaimana, yang penting kalian udah berusaha, kalian udah bergerak, udah berdoa gitu ya, udah ada usaha. Nanti hasilnya gimana, yang penting kalian dicoba dulu aja. Terus balik lagi nih ke beasiswa ya. Yang beasiswa ini juga macam-macam teman-teman, ada yang berupa uang saku aja kayak yang tadi aku PPA nih, uang bulanan aja biaya hidup gitu ya, itu setiap bulannya. Terus ada juga yang hanya biaya pendidikan aja atau uang semesteran aja. Dan ada juga yang paket komplit nih, ada yang kita juga dapat biaya pendidikan, ada juga yang dapat uang saku. Ini kayak yang beasiswa yang aku dapetin sekarang dari tahun 2020 sampai sekarang, yang Basnas itu alhamdulillah. Nah ini terus tipsnya ya, tips gimana sih biar lolos beasiswa ini berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama adalah kita harus rajin cari tahu informasi tentang beasiswa apa aja sih yang buka gitu. Dan setelah kita tahu oh ada beasiswa ini yang buka nih, kita juga harus baca dulu loh, benar-benar kita baca gitu ya. Itu beasiswanya itu kan biasanya ada persyaratannya, ada ketentuannya gitu. Misalnya beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa minimal semester 4. Nah kita masih semester 1 nih, ya otomatis kita nggak nggak memenuhi persyaratan dong, ya udah berarti skip dulu. Carilah beasiswa yang itu persyaratan dan ketentuannya itu kalian masuk gitu, masuk kriteria itu, karena itu langkah awal dulu ya teman-teman, cara kalian menseleksi untuk beasiswa. Jadi kalian nggak perlu membuang-buang, istilahnya nggak perlu membuang waktu, nggak perlu membuang energi gitu ya untuk mempersiapkan segala macamnya kalau di kriteria pun kalian sebenarnya nggak masuk gitu loh. Jadi skip dulu aja, disimpan dulu waktu dan energi kalian itu untuk mendaftarkan ke beasiswa yang lainnya, karena seperti yang aku bilang tadi, di UGM itu banyak banget beasiswa yang ada. Terus kalian juga harus pahami betul-betul nih, di sana kan ada timeline juga ya, rentang waktunya. Ini misalnya pengiriman berkasnya sampai tanggal berapa gitu ya, rentang waktunya. Terus ada rangkaian-rangkaiannya, biasanya ada juga yang cuma ngumpulin berkas, ada juga yang nanti ke tahap wawancara. Itu setiap beasiswa berbeda-beda sih teman-teman. Nah itu pokoknya kalian pantengin juga timelinenya. Dan ini yang penting juga nih, biasanya kan di persyaratan itu ada, kita disuruh mengumpulkan berkas-berkas gitu ya untuk langkah awal kita mendaftar beasiswa gitu. Itu siapin aja semua berkasnya sesuai dengan persyaratan yang ada, selengkap dan sesuai, benar-benar sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang diminta dari beasiswa itu. Nah kemudian yang penting juga nih, jangan jadi deadliners yang nggak jelas. Maksudnya itu gini, kita boleh ya jadi deadliners tapi dengan alasan yang jelas. Oh mungkin kita udah mempersiapkan nih ini, tapi tinggal nunggu surat ini misalnya dari pihak ini baru dikasihnya besok gitu. Jadi itu ada penundaan tapi itu tuh jelas gitu ya teman-teman. Dan waktunya itu nggak terbuang percuma. Saran aku sih kita perlu mempersiapkan segala halnya misalnya dalam pendaftaran beasiswa ini ya, jauh-jauh hari ya, lebih awal itu lebih baik gitu. Toh kalau misalnya masih ada sisa waktu, jangan buru-buru di approve dulu, bisa kita buat ngecek lagi ini berkasnya udah komplit belum ya, udah sesuai belum ya dengan ketentuan yang ada gitu. Nah setelah itu semuanya komplit gitu ya, kita rentang waktunya masih belum telat gitu, kirimlah berkas itu. Dan setelah dikirim semuanya, berdoa aja semoga kalau itu baik buat kita, ya semoga aja gitu jadi milik kita, kita lolos gitu ya. Tapi kalau belum pun ya jangan berkecil hati, karena itu tadi beasiswa di UGM itu nggak cuma satu tapi ada banyak banget. Dan aku yakin sih kalau teman-teman niat, usaha dan berdoa itu ya, itu pasti insya Allah teman-teman insya Allah pasti dapat. Pokoknya jangan jangan bosan untuk mencari informasi tentang beasiswa. Ini sih ada catatan, upayakan semua hal dengan usaha dan doa terbaikmu.
Gak usah ngoyo-ngoyo, yang penting semampu dan sebisa kamu, tapi itu versi terbaikmu gitu ya. Udah sih itu aja teman-teman, ada 6 hal tadi ya yang udah aku sampaikan sebelumnya. Untuk yang terakhir nih, aku ada quotes dari Pak Soekarno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi semangat terus ya teman-teman buat kalian yang uh, belum punya gambaran tentang kuliah. Aku berharap informasi atau sharing ini bisa membantu kalian untuk punya gambaran tentang dunia perkuliahan itu seperti apa gitu. Buat teman-teman yang mungkin masih dilema gitu ya, mau kuliah atau enggak, aku harap kalian bisa punya keputusan yang terbaik gitu ya, untuk kuliah atau tidak. Dan mungkin yang teman-teman dari awal memang tidak ingin kuliah gitu, ya mungkin jadi tahu tentang dunia perkuliahan ini apa, manfaatnya seperti apa gitu ya. Aku harap sih teman-teman semuanya ini ya punya keinginan untuk bisa melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi, karena banyak manfaat yang pastinya kita dapat. Nah, itu aja dari aku. Semangat dan sehat selalu ya teman-teman.